Di antara ribuan kuil suci yang berdiri megah di Thailand, terselip cerita-cerita yang jauh dari kata spiritual. Ada praktik-praktik yang bersembunyi di balik kata agama, merangkul kegelapan yang tak termaafkan. Inilah kisah yang membuktikan bahwa garis antara keyakinan dan kejahatan bisa setipis benang. Sebuah kisah tentang sosok yang diyakini sebagai penyembuh, namun ternyata adalah manipulator ulung yang membawa pengikutnya ke lembah praktik yang menyimpang. Bayangkan sebuah komunitas yang percaya bahwa kekuatan terbesar, kekebalan, dan keberuntungan dapat diperoleh dari benda yang paling tidak terduga, sisa-sisa manusia. Kisah ini bermula dari hutan terpencil di wilayah timur laut Thailand, tempat ketenangan alam terkoyak oleh bau tak sedap dan desas-desus ganjil. Desas-desus tentang seorang pria tua yang mengaku sebagai Bapa Suci, yang telah mengumpulkan pengikut dengan janji palsu tentang keabadian dan kesembuhan dari segala penyakit. Namun, bukan ajaran moral yang ia sampaikan, melainkan tindakan yang mengejutkan dan penuh misteri. Bagaimana mungkin keyakinan yang seharusnya membawa kedamaian bisa berubah menjadi motif kriminal yang sangat serius? Kisah ini akan membawa kamu melangkah masuk ke dalam investigasi, penemuan, dan konsekuensi hukum dari salah satu kelompok paling mengguncang yang pernah terungkap di Thailand. Sosok sentral dalam kisah ini adalah seorang pria parubaya bernama Tawi Nanra. Ia lahir pada tahun 1947, dan saat kasus ini terbongkar, usianya sudah menginjak 75 tahun. Tawi bukanlah biksu resmi. Namun, untuk memanipulasi pengikut, ia menggunakan gelar Luang Por, sebutan hormat yang biasa ditujukan kepada biksu senior atau guru spiritual, dan menamakan dirinya Prabida atau Bapa Suci. Inilah cara Tawi membangun otoritas palsu. Sejak awal berdirinya kultus ini, yang diperkirakan berlangsung selama bertahun-tahun sebelum terbongkar, ia mendirikan markasnya di sebuah lahan terpencil di hutan lebat di Provinsi Chayapum, mengklaim tempat itu sebagai pusat pengobatan spiritual. Tawi menarik puluhan pengikut. Kebanyakan adalah orang-orang yang putus asa mencari kesembuhan atau mereka yang mendambakan kekayaan instan. Ia menjanjikan pengikutnya kesembuhan total dan mengklaim memiliki kemampuan supernatural, bahkan mengatakan cairan tubuhnya memiliki kekuatan ilahi. Namun, inti dari ajarannya yang paling mengerikan adalah keyakinan bahwa bagian dari jasad manusia mengandung energi esensial yang dapat mentransfer kekuatan. Ini adalah corpse worship yang berkedok spiritualitas. Pengikutnya hidup dalam kemiskinan dan ketundukan, menyumbangkan hampir semua harta mereka, dan tak ada yang berani mempertanyakan dari mana Bapa Suci ini mendapatkan jasad-jasad yang menjadi inti ritualnya. Kecurigaan mulai muncul dari penduduk desa terdekat yang sering mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat, terutama saat angin bertiup ke arah permukiman. Meskipun lokasi retret Tawi terisolasi, bau tak sedap itu terlalu kuat untuk diabaikan. Jauh berbeda dari bau sampah atau hewan mati biasa. Ditambah lagi, ada laporan tentang beberapa orang yang memasuki wilayah itu, namun tidak pernah terlihat keluar lagi. Keluarga dari salah satu pengikut yang hilang, yang akhirnya berani melaporkan kejanggalan, memicu dimulainya investigasi resmi. Pihak kepolisian dan tim kesehatan masyarakat Thailand yang bekerja sama, akhirnya mendapatkan surat perintah untuk melakukan penggerebekan mendadak. Mereka tahu mereka mencari praktik ilegal, tetapi mereka tidak siap menghadapi kekejian yang menanti. Pada hari penggerebekan, tim investigasi harus melewati hutan yang lebat untuk mencapai kamp tersembunyi tersebut. Begitu tiba, pemandangan yang mereka saksikan adalah sebuah pemukiman kumuh jauh dari kesan suci. Terdapat banyak barang-barang ritual yang aneh, pakaian usang, dan suasana yang sangat mencekam. Namun, temuan paling horor yang menjelaskan sumber bau tidak sedap yang selama ini meresahkan
berada di bagian terdalam dari camp. Puncak dramatis kasus ini terjadi pada Minggu 8 Mei 2022. Saat tim investigasi menggerebek markas Tawi di hutan Provinsi Chaiyaphum. Tim menemukan 12 lokasi yang telah dimodifikasi menyerupai makam darurat, namun bukan dengan tujuan penguburan yang layak. Di dalamnya ditemukan 11 jasad manusia yang telah meninggal dalam periode waktu yang berbeda-beda. Jasad-jasad ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Beberapa dibungkus dengan kain kumal, beberapa disimpan dalam peti buatan seadanya, dan beberapa lainnya terlihat telah menjadi bagian dari ritual yang tak lazim. Tawi ditangkap di tempat, dan ia tidak menunjukkan penyesalan. Ia tetap teguh pada klaimnya bahwa ia adalah Bapa Suci, dan ritual yang ia lakukan adalah metode penyembuhan ilahi yang tidak bisa dipahami oleh orang awam. Para pengikutnya yang saat itu masih berada di lokasi terlihat bingung dan ketakutan. Beberapa mencoba membela Tawi, sementara yang lain akhirnya mulai menyadari kengerian di balik ajaran yang mereka yakini. Investigasi forensik menemukan bukti bahwa jasad-jasad itu berasal dari orang-orang yang meninggal karena penyakit, dan ada dugaan kuat bahwa Tawi sengaja menarik pengikutnya yang sakit parah ke retretnya. Ketika mereka meninggal, bukannya menghubungi pihak keluarga atau menguburkannya, Tawi justru mengklaim jasad mereka untuk dijadikan benda ritual demi memperkuat klaim kekuatannya. Temuan ini menguak tabir penipuan yang melibatkan penggelapan dana dan eksploitasi orang-orang yang rentan. Kasus ini segera menjadi berita utama, mengguncang Thailand dan menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan praktik spiritual. Tawe Nanra, sang guru sesat, akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Pada Senin, 9 Mei 2022, ia mulai didakwa dengan sejumlah dakwaan serius, termasuk penipuan publik, praktik pengobatan tanpa izin, penyimpanan dan eksploitasi jasad manusia secara ilegal, dan potensi dakwaan yang lebih berat terkait pelanggaran hukum pidana jika terbukti ada unsur pembunuhan atau kelalaian yang menyebabkan kematian. Proses peradilan yang dilakukan sangat hati-hati, mengingat sensitivitas kasus yang menyangkut isu keyakinan dan kejahatan. Fokus utama pengadilan adalah pada aspek kriminal dan manipulasi yang dilakukan Tawe terhadap pengikut dan jasad-jasad tak berdosa tersebut. Kasus ini menghasilkan hukuman yang berat, menunjukkan ketegasan pemerintah Thailand dalam membedakan antara kebebasan beragama dan aktivitas yang melanggar hukum, merugikan, dan membahayakan masyarakat. Dampak sosialnya sangat besar. Kasus ini memicu perdebatan nasional tentang perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kelompok-kelompok spiritual yang terpencil. Masyarakat terkejut dan marah, menyadari bahwa di tengah modernitas, praktik keji seperti pemujaan mayat masih bisa terjadi karena manipulasi dan keputusasaan. Kisah kultus pemuja jasad manusia di Thailand ini adalah pengingat yang kelam. Ini bukan sekadar cerita horor, melainkan studi kasus tentang psikologi kerentanan dan bahaya dari kepemimpinan spiritual yang tidak bertanggung jawab. Sosok Tawi memanfaatkan harapan dan ketakutan orang-orang yang putus asa, mengubah keyakinan menjadi alat kejahatan demi keuntungan pribadi. Pada akhirnya, jasad-jasad itu mendapatkan keadilan, dan pemimpin kultus itu menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Namun, tragedi ini meninggalkan luka yang dalam. Sebuah peringatan abadi bahwa kita harus selalu waspada terhadap janji-janji yang terlalu muluk dari ajaran atau pemimpin spiritual. Gimana menurut kamu? Seberapa jauh batas keyakinan harus ditarik sebelum berubah jadi kriminal? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu menyukai konten misteri dan investigasi seperti ini, silakan like dan subscribe. Kita akan bahas kisah-kisah faktual lainnya di video berikutnya.